See, if the central banks start issuing central bank digital money, they will have total control over the banking system and over every one of us, because they will know wherever we go, whatever we buy, and they will be able to extract taxes from our digital account, and we will face a time in which we will have money with an expiration date. Yang barusan tadi itu adalah potongan wawancara John Zachary. Saksikan seri-seri videonya juga ya di Pinter Politik. Nah, tadi itu dengan Ernst Wolf, seorang jurnalis ekonomi asal Jerman. Keduanya mendiskusikan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem keuangan global. Pandangan Ernst Wolf menarik karena ia menyebutkan bahwa COVID-19 bisa jadi alat untuk masuk ke era yang mengganti metode transaksi keuangan menjadi cashless, alias tidak menggunakan uang fisik lagi. Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa muncul rencana bank-bank sentral di dunia untuk menerbitkan mata uang digital versi resmi. Yes, digital money versi bank resmi. Berasa kayak di film-film futuristik gitu kali ya. Ini terjadi karena dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak orang merasa tak aman menggunakan uang cash atau uang kertas atau koin atau apapun itu karena takut tertular virus yang rentan terbawa oleh uang fisik tersebut. Makanya pilihan untuk mata uang digital menguat. Terlepas dari berbagai spekulasi yang ada, yang jelas persoalan yang kini dihadapi terkait COVID-19 dan kemudian katakanlah juga vaksinnya telah merembet ke masalah sosial, politik, ekonomi, finansial global, dan pergeseran pengaruh. Produsen vaksin serta negara-negara asal produsen vaksin tersebut pada akhirnya bisa punya pengaruh yang besar dalam mengubah distribusi kekuasaan dan persoalan sosial politik di sebuah negara. Apalagi perdebatan juga muncul terkait apakah COVID-19 ini akan membawa dunia ke rezim penundukan masyarakat pada entitas tertentu yang membawa pada pergeseran politik global secara keseluruhan. Hal yang misalnya pernah disinggung oleh filsuf Prancis Michel Foucault ketika bicara tentang politik tubuh dan bagaimana persoalan kesehatan masyarakat punya hubungan dengan kapitalisme serta political interest alias kepentingan politik di dalamnya. Ernst Wolf juga sempat menyinggung tentang hal ini. Menariknya, beberapa pihak juga mengaitkan COVID-19 dengan ecological imperialism atau imperialisme ekologis yang pernah menjadi wajah penundukan peradaban di masa lalu yang dianggap sedang terjadi lagi saat ini. Benarkah demikian? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru aja rilis beberapa seri e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Nanti juga akan ada seri-seri lanjutannya. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Pandangan yang menganggap COVID-19 sebagai sebuah ecological imperialism sebetulnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, sepanjang setahun belakangan, hubungan negara-negara menjadi sangat dipengaruhi oleh konteks penanganan terhadap virus ini. Negara-negara yang bisa memproduksi vaksin misalnya, kemudian menjadi semacam center of gravity atau pusat gravitasi hubungan internasional. Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang menggunakan vaksin sebagai alat politik untuk menjalin hubungan dengan negara lain, hal yang dibahasakan sebagai diplomasi vaksin. Adapun ecological imperialism itu sendiri merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh profesor sejarah dan geografi yang mengajar di University of Texas at Austin, Harvard University, dan University of Helsinki, yakni Alfred W. Crosby Jr. Dalam bukunya yang berjudul Ecological Imperialism yang terbit pada tahun 1986, ia menyebutkan bahwa keberhasilan orang-orang Eropa dalam mengkolonialisasi berbagai wilayah di dunia bukan hanya terjadi karena kekuatan persenjataan yang dimiliki, melainkan karena mereka membawa secara sengaja atau tidak hewan, tumbuhan, dan berbagai macam penyakit ke berbagai wilayah tersebut.
Ini contohnya terjadi pada ekspedisi Hernan Cortes dari Spanyol pada awal abad ke-16 ke wilayah yang kini dikenal sebagai Meksiko. Interaksi yang terjadi antara orang-orang Spanyol dan penduduk Aztec berujung pada kehancuran total Aztec Empire atau Kerajaan Aztec dalam kurun waktu hanya 2 tahun atau antara tahun 1519 hingga 1521. Selain karena faktor senjata milik pendatang yang lebih canggih, beberapa bukti menegaskan bahwa kekuatan Aztec Empire dilemahkan dengan kedatangan wabah cacar atau smallpox dari Eropa pada tahun 1520. Kejadian ini membuktikan bahwa wabah penyakit punya kontribusi besar pada keruntuhan entitas kekuasaan tertentu. Hal yang sama juga terjadi ketika pada tahun 1607 Captain John Smith memimpin ekspedisi yang tiba di Amerika Utara. Selain membawa hewan dan tumbuhan dari Eropa ke wilayah itu, mereka juga membawa wabah penyakit dari Eropa. Penyakit-penyakit inilah yang memudahkan para penduduk asli Amerika seperti orang-orang Abenaki, Pawtucket, dan Wampanoag ditaklukkan oleh para pendatang ini. Dalam konteks yang mirip, ecological imperialism ini bisa saja terjadi lewat virus COVID-19. Perbedaannya mungkin dari konteks siapa yang ditundukkan dan siapa yang diuntungkan dari keberadaan virus ini. Yang jelas ada banyak hal yang bergeser setelah pandemi ini terjadi. Pergeseran penggunaan uang tunai misalnya cukup masif terjadi. Laporan dari Bank Sentral Inggris, The Bank of England, menyebutkan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan dari konteks penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran. Selain karena penurunan tingkat konsumsi, seperti disebutkan di awal, uang tunai bisa saja menjadi alat penyebaran virus. Efeknya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa financial technology, entah itu yang bergerak di bidang dompet digital dan yang sejenisnya, mengalami peningkatan transaksi dan jumlah pengguna. Dan ya, hal ini juga terjadi di Indonesia. Pada Oktober 2020 lalu, OVO, salah satu penyedia jasa pembayaran paling populer di Indonesia, mencatatkan pertumbuhan transaksi di e-commerce lebih dari 110% sejak pandemi pertama kali terjadi. Transaksi yang berhubungan dengan jasa pengiriman makanan misalnya meningkat lebih dari 15% dan pencarian dana pinjaman hampir mencapai 50%. OVO juga mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna baru, yakni sebesar 276%. Yes, 276%. Ini karena masyarakat melihat pilihan belanja online sebagai solusi menghindari penyebaran virus. Hal serupa juga terjadi pada penyedia jasa lainnya, misalnya GoPay milik Gojek yang juga mengalami peningkatan pengguna, juga ShopeePay milik Shopee. Konteks transaksi keuangan ini baru salah satu saja dari pergeseran yang terjadi selama pandemi. Para pemain di bidang financial technology dan big tech lain macam Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan lain sebagainya juga secara tidak langsung mendapatkan keuntungan tersendiri dari kondisi ini. Grafik dari The New York Times ini setidaknya menggambarkan hal tersebut. Untuk layanan internet di Indonesia, seperti dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, disebut juga meningkat tajam dan sudah menyentuh angka 73,7% dari populasi atau hampir 200 juta jiwa. Ini meningkat dari hanya sekitar 170 juta jiwa pada tahun 2019 lalu. Jika fenomena-fenomena ini hanyalah gunung es dari peristiwa yang lebih besar, yakni terkait pergeseran dunia ke arah cashless society dengan uang digital yang pada akhirnya bisa digunakan untuk melacak semua orang seperti yang disebut oleh Ernst Wolff, maka sangat mungkin kondisi saat ini mengarah pada ecological imperialism tersebut. Jika Hernan Cortes dulu menundukkan Aztec Empire lewat cacar air, sekarang masyarakat dunia ditundukkan untuk kepentingan entah siapa lewat COVID-19. Terkait hal tersebut, Shashank Kumar dan Ruben Gastambide Fernandes dalam tulisan yang berjudul Are We All in This Together? COVID-19, Imperialism and the Politics of Belonging menyebutkan bahwa COVID-19 memang bisa menjadi alat untuk mengubah system of power. Ini berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, ekonomi kapitalisme, dan aspek-aspek lainnya. Virus itu sendiri bisa dianggap menjadi ancaman dan jalan kembalinya imperialisme zaman dulu karena menjadi alat penundukan.
Sementara pada saat yang sama, solusi atas virus, dalam hal ini vaksin, juga bisa menjadi alat penguasaan karena knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Bagi Indonesia, fenomena ini penting untuk dikritisi dan dilihat dalam konteks yang lebih besar. COVID-19 harus dilihat dalam tataran yang lebih besar bahwa penundukan akibat virus dan vaksinasinya jangan sampai membuat banyak aspek kehidupan masyarakat dikorbankan. Pertaruhan atas kebebasan individu juga sedang diuji, mengingat pandemi membuat banyak pemerintah di negara-negara yang memperkuat kontrolnya terhadap masyarakat. Dan tidak jarang hal ini merampas ruang-ruang kebebasan sipil. Kita tahu bahwa virus ini bisa berakibat buruk bagi kesehatan mereka-mereka yang rentan terhadapnya. Tapi apapun itu, jangan sampai kita berhenti untuk bersikap kritis terhadap semua yang terjadi di sekitar kita. Karena who controls the past controls the futures. Who controls the present controls the past. Demikian kata George Orwell dalam novelnya 1984. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian kalau COVID-19 adalah sebuah ecological imperialism? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon Pinter Politik yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.